Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu semua selalu sehat, tetap semangat untuk menjalani ujian hidup kita. Tetap optimis, tetap prasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Bertemu kembali dengan saya Bunda Rahma. Saya akan memberikan tema hari ini tentang tanda-tanda hati yang sudah mati dan bagaimana cara menghidupkan hati yang sudah mati. Insya Allah kita akan bahas sebentar lagi. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas. Dengan izin Allah juga kita bisa bertemu, walau hanya dalam lewat video saja. Intinya tidak ada yang kebetulan, semua pasti atas izin Allah. Dan tak lupa juga kita mengingat Nabi kita baginda Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau agar kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan izin Allah semua akan bisa kita lalui. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Hari ini kita masih bisa bertemu, walau hanya lewat media saja. Intinya apapun pertemuan kita hari ini pasti semua atas izin Allah, dan semoga apapun yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat ibu-ibu semua, terutama juga buat diri saya sendiri. Jadi intinya saya memberikan ilmu hari ini bukan karena ingin mengajari atau menggurui ibu-ibu semua. Intinya saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi semoga ini menjadi bahan tafakur buat kita semua, dan semoga apapun yang saya sampaikan segala kebenaran datangnya dari Allah. Sebelum kita mulai, mari kita tersenyum dulu karena Allah. 2 cm kiri kanan simetris karena Allah, untuk Allah. Bismillah. Dengan banyak tersenyum menjadi terapi buat hati kita. Semoga hati kita tetap damai setiap harinya. Oke, kita langsung dengan tema hari ini tentang tanda-tanda hati yang sudah mati. Yang pertama, berani meninggalkan sholat fardu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, karena tanggung jawab kita selaku umat Islam yang mengaku umat Islam harus melakukan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Semoga itu bisa kita lakukan bukan karena tuntutan, tapi ini merupakan suatu kebutuhan. Kalau kita sudah merasakan kebutuhan untuk melaksanakan sholat fardu, begitu banyak manfaatnya, insya Allah kita akan lebih ikhlas melakukan sholat fardu karena mengharap cinta dan ridha Allah. Dengan sholatlah kita bisa menemukan apa arti makna hidup yang sesungguhnya. Oke, yang keduanya, tidak merasa berdosa di saat melakukan dosa besar. Hati-hati kalau kita ketemu dengan orang atau siapa saja yang melakukan dosa tanpa ada perasaan berasa malu atau bersalah. Bisa jadi hatinya sudah bermasalah, dan bisa jadi hatinya sudah mati. Dan tugas kita mengingatkan, menguatkan dan mendoakan dalam kebaikan dengan adab yang baik. Di saat kita ingin memberikan kebaikan buat orang lain, terkadang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan belum tentu baik menurut orang lain. Tapi kalau niat kita karena Allah ingin berbagi, ingin memberi sesuatu hal yang baik, insya Allah semua akan mudah dengan izin Allah. Yang ketiga, tidak membuka dan tidak mau membaca Al-Quran. Hati-hati kalau orang sudah tidak ada keinginan untuk membaca Al-Quran, jiwanya akan terasa hampa, kosong. Maka berusahalah kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Dimulai dengan istighfar, zikrullah,
insya Allah Allah yang akan melembutkan hati kita. Hanya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, apa yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Jadi intinya berusahalah kita untuk terus menerus untuk membaca Al-Quran setiap harinya, harus lebih meningkat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita berusaha untuk memberikan pelajaran yang baik buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita, terutama buat diri kita sendiri. Mendisiplinkan diri kita sendiri untuk berusaha lebih baik, meningkatkan kualitas diri untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, sibuk gibah dan merasa dirinya suci. Di zaman sekarang ini, apalagi dalam ujian saat ini, sangat rentan sekali bagi kita semua untuk melakukan gibah. Melakukan gibah sama saja dengan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati, dan tentunya kita sangat jijik dan sangat tidak mau sekali. Tapi kenapa ini sering terjadi di sekitar kita? Dan bisa jadi juga yang mengundang gibah itu adalah diri kita sendiri. Jadi perbanyak istighfar, banyaklah berzikir, insya Allah tidak ada waktu untuk menilai orang lain, tidak ada waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang hanya mengotori hati dan pikiran kita. Lebih baik kita berusaha mengevaluasi diri, berusaha mengintrospeksi diri, berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Maka yang keenamnya, sangat benci dengan nasihat para ulama. Sulit diberitahu tentang kebenaran, dikasih tahu marah. Merasa dirinya lebih tahu, lebih mampu, lebih bisa. Setiap orang memberikan nasihat, sensitifnya luar biasa, mudah tersinggung. Hati-hati, tanda-tanda hati yang sudah mati ini memang luar biasa, akan sangat jauh dari Allah. Yang ketujuh, tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, alam kubur dan akhirat. Tidak ada lagi rasa takut dengan kematian, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya alam kubur, karena hati yang sudah mati memang akan sangat sulit untuk menerima kebenaran. Di usia 40 tahun ke atas memang sangat rentan sekali. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri kita itu sedini mungkin. Tapi kalau kita punya niat baik dengan usaha dan doa, insya Allah kita akan berusaha memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Yang kedelapan, gila pada dunia tanpa peduli akan halal dan haramnya. Ini yang kita sebut dengan cinta dunia dan takut mati. Mengejar duniawi, seakan-akan tidak percaya akan kematian, merasa usia akan panjang, merasa semua akan baik-baik saja. Padahal kematian tidak memandang usia, kapan saja, di mana saja Allah akan mengambil kita. Nah, cemaslah kita, takutlah kita. Di saat Allah memanggil kita, kita tidak ada persiapan sama sekali. Berhati-hatilah kita, berusaha bagaimana di saat nanti Allah ambil kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Kita berusaha mempersiapkan amal jariah kita, mempersiapkan amal ibadah terbaik kita, beramal soleh setiap hari. Berusaha hidup dan mati kita ini di jalan Allah. Berusaha hidup dan ilmu kita banyak bermanfaat untuk orang lain. Mungkin hanya itu tentang tanda-tanda hati yang sudah mati. Dan bagaimana cara kita untuk menghidupkan hati yang sudah mati? Pertama, lakukanlah taubatan nasuha. Insya Allah kalau kita sudah punya niat kuat untuk bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah, istighfar setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap kapan saja, mohon pengampunan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Hanya Allah yang bisa membersihkan diri kita dari dosa yang kita perbuat selama hidup kita.
Jadi banyak-banyaklah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita lagi dengan cara banyak-banyak istighfar. Bertobatlah. Semoga hati kita menjadi lembut, berusaha untuk menerima kenyataan, berusaha untuk hidup dengan damai, dan kebahagiaan itu hanya bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. Dan cara kita untuk menghidupkan hati yang sudah mati adalah yang keduanya, berzikir, istighfar, dan bersolawat. Banyak-banyak istighfar, Nabi saja yang dijamin masuk surganya Allah 100 kali dalam setiap harinya. Apalagi kita yang manusia yang banyak salah, gudang dosa, gudang hilap, gudang lupa. Sombong sekali kalau kita tidak merasa kita tidak punya dosa, apalagi tidak punya salah. Karena fitrahnya manusia memang harus menghadapi berbagai ujian. Dan ujian itu adalah sebagai ladang amal kita untuk meraih cinta dari Allah, sebagai ladang amal kita untuk membuat banyak, mencari pahala sebanyak mungkin dengan ikhtiar terbaik kita. Ikuti kebaikan dengan hati bersih dan pikiran yang bersih. Dan yang ketiga, menghidupkan sunnah Nabi. Apa saja itu? Melakukan saum sunnah, melakukan sholat malam, sedekah, menjaga wudhu. Banyak sekali sunnah Nabi yang bisa kita ikuti. Dan insya Allah kalau kita sudah berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah, kita selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa Bunda sampaikan kali ini. Semoga ilmunya menjadi renungan buat kita semua. Semoga apa yang kita dengar, kita pahami dan berusaha kita amalkan. Karena sebaik-baik ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa diamalkan. Saya yakin dan percaya kita semua pasti berusaha untuk ingin lebih baik lagi. Karena pada dasarnya setiap orang itu baik. Karena Allah janjikan surga dan neraka. Hidup adalah pilihan. Kalau kita ingin masuk ke surganya Allah, beramal solehlah. Dan tidak ada untung ruginya buat Allah kalau kita sebenarnya mau baik atau buruk. Kita yang rugi kalau kita tidak berbuat baik, dan sangat rugi kalau kita tidak berjalan di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, selalu berjuang di jalan Allah. Mohon maaf kalau ada banyak keterbatasan, kekurangan di sana sini, kelemahan di sana sini. Pasti banyak sekali kekurangan dari materi yang saya sampaikan saat ini, banyak sekali keterbatasan. Tapi yakinlah dan percayalah, ada kebenaran dan kebaikan itu pasti datangnya dari Allah. Dan kalau ada keterbatasan, kekurangan dari lisan saya, itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Intinya ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Semoga kita bisa cerdas memilah apa yang harus kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan. Berusaha untuk tetap taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah, dan meninggalkan segala larangan dari Allah. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dunia bahagia, akhirat surga.